mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'atana." Celaka dirimu wahai Muhammad dengan apa yang engkau kumpulkan kita seperti ini. Beliau mengawali, "Ma taquluna law anni khabbartukum law anna wara'a hadzal jabal jayshun yusabbihukum aw yumassikum." Beliau ingin mengetahui apakah mereka penghuni kota Mekah masih memiliki keyakinan ataupun mempercayai Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah menanyakan kepada mereka, "Kalau aku mengabarkan kepada kalian di belakang gunung ini besok di pagi hari atau sore ini akan datang prajurit-prajurit banyak yang akan memerangi kalian. Apakah kalian membenarkan ucapanku ataupun mempercayai diriku?" Akuntum musaddiqiyya, maka mereka pun semua mengatakan na'am. Kami pasti akan mempercayai kabar tersebut wahai Muhammad. Ma jarrabnaka 'alaika kadziban. Kami tidak pernah memiliki pengalaman bahwa dirimu ini mengucapkan ucapan yang dusta ataupun bohong, tidak pernah. Engkau adalah Al-Amin yang kami percayai. Maka di situ Rasulullah SAW baru menyampaikan, faqala inni rasulullahi ilaikum. Sungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Arsalani ilaikum lita'buduhu wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Dan aku memperingatkan kalian atas azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih jikalau kalian tidak percaya ataupun beriman kepada diriku. Wallahi latamutanna kama tanamun wa tub'atsunna kama tastayqidun. Bahwa kalian akan mati sebagaimana kalian tertidur dan kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan sebagaimana kalian terbangun dari tidur kalian. Wa innahal jannatu abadan awin naru abada. Dan nanti di sana surga kekal abadi atau api azab Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Beliau pun mengatakan, wallahi law kadzabtun nasa jami'an ma kadzabtukum walau ghasyastun nasa jami'an ma ghasyastukum. Beliau ingin menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar menyayangi mereka semua, benar-benar mendahulukan mereka semua. Sehingga beliau katakan, andai saja aku membohongi seluruh manusia, seluruh orang, tapi kalian tidak mungkin aku bohongi. Andai saja aku menipu seluruh manusia, tapi kalian tidak mungkin aku bohongi. Karena kalian adalah orang-orang terdekatku, karena kalian adalah penghuni kota Mekah. Walaupun hal itu tidak mungkin terjadi dikarenakan beliau adalah Al-Amin. Orang yang memiliki amanat dan juga jujur. Maka setelah mendengarkan ucapan Rasulullah SAW, seluruh orang ketika itu terdiam. Tidak ada yang bisa membalas ataupun mempercayai daripada ucapan Rasulullah SAW. Semuanya terdiam kecuali satu orang, yaitu Abu Lahab. Yang ketika itu, maka setelah itu pun turunlah ayat Al-Lahab, yang mana di situ menjelaskan tentang keburukan yang dimiliki oleh Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Satu surat khusus kepada Abi Lahab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ucapannya itu, bantahannya ketika membantah ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari bantahan tersebut, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sayasla naran dzata lahab. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Kalau Abu Lahab ingin membantah firman Allah Subhanahu wa taala gampang, dia pun bisa. Ketika mendengarkan ayat itu, mungkin dirinya terlintas di dalam dirinya untuk membantah Al-Quran, berimanlah Abu Lahab. Selesai. Berarti Al-Quran
salah. Tapi ini menunjukkan i'jaz yang ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Abu Lahab berusaha, kalau kita lihat upaya di dalam mendustakan Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali. Bagaimana caranya seluruh orang Mekah ataupun orang yang mengetahui Rasulullah itu tidak percaya kepada dirinya. Tapi mungkin tidak terlintas di dalam dirinya, seandainya dia beriman, Al-Quran itu salah. Bagaimana tantangan-tantangan yang banyak di dalam Al-Quran yang mana menunjukkan tentang bahwa firman tersebut benar-benar kalamullah yang benar. Tidak ada satu orang pun, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendustakan Al-Quran atau menyamai ayatnya seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi walaupun Abi Lahab itu tersiksa kelak di hari kiamat ataupun di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa di waktu Abi Lahab bergembira atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di api neraka, setiap hari Senin Abi Lahab akan mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya saja di dunia saja, tapi di akhirat pun mereka pun akan merasakan kegembiraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghuni surga mereka akan selalu abadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merayakan kegembiraannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghuni neraka pun merayakan kegembiraannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin seperti Abi Lahab. Jadi kehidupan kita ini semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada salahnya ketika kita merayakan kegembiraan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dunia ini dan juga di akhirat kelak isinya perayaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalanlah masa tersebut 5 tahun. Setelah 5 tahun yang baru beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 40 orang. Dan di masa-masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sabar. Percaya atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala, memiliki ketenangan yang sangat luar biasa, rasa syukur yang sangat luar biasa, sehingga menjalankan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bingung, tidak resah, tidak panik, karena beliau meyakini bahwa janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan terwujudkan. Beliau meyakini bahwa nanti Kisra dan juga Kaisar akan tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa-masa itu Abi Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berada di daerah Ghifar yang jauh dari kota Mekah, dekat dari negeri Yaman. Abi Dzar ini termasuk orang yang tidak percaya dengan ajaran-ajaran yang ada di zaman tersebut. Sehingga ketika mendengarkan ada seseorang yang bernama Muhammad muncul di kota Mekah sebagai nabi dan juga mengaku sebagai nabi dan juga seorang rasul, Abi Dzar ini memerintahkan saudaranya Unais untuk bergegas pergi ke Mekah mencari kabar tentang orang tersebut. Insya Allah kita akan ceritakan di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam.